Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Sakenu Channel. Gimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian baik-baik saja dimanapun berada. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan juga share video saya ke teman-teman yang lain. Semoga video saya bisa bermanfaat dan juga memberikan wawasan buat teman-teman yang sekiranya mau ke Australia. Hari ini sesuai judul di atas, kita akan membahas salah satu syarat yang paling penting yang dibutuhkan untuk pergi ke Australia. Dan saya langsung tanya saja pengalamannya di adik saya. Soalnya saya dulu udah pernah pengalaman tersebut. Jadi istilahnya kita langsung tanya yang paling terbaru aja ya. Saya udah lama pengalaman ini. Jadi saya mau tanya apakah pengalaman ini tuh masih sama seperti dulu atau enggak. Oke guys, kita langsung bahas tentang IELTS, yaitu syarat bahasa Inggris yang sangat dibutuhkan di Australia. Oke, pernah ambil IELTS di mana, Bos? Jadi saya dari belajar IELTS itu di Surabaya semua ya. Jadi kurang lebih 10 kali pertemuan kalau nggak salah itu kita belajar terkait dengan cara-cara mengerjakan IELTS itu seperti apa. Karena sebelumnya saya nggak pernah ya IELTS itu tipe soal yang bahasa Inggris seperti apa kayak gitu. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, akhirnya setelah itu saya langsung tes. Nah, tes yang pertama ini saya masih istilahnya masih meraba-raba lah seperti itu, dan akhirnya untuk dari target yang saya inginkan itu masih belum tercapai kayak gitu. Jadi tes pertama di tes Surabaya. pertama di Surabaya semua. Dan semuanya emang di Surabaya. Menurutmu pada waktu tes IELTS preparation itu dikasih kisi-kisinya itu, menurutmu istilahnya sama nggak waktu kamu tes pada waktu hariannya, atau ada yang istilahnya mirip cara-caranya untuk menjawab atau apa gitu? Menurutmu gimana? Sebenarnya kalau Penting nggak kalau menurutmu ya, penting nggak itu ada IELTS preparation? menurut saya sih kalau IELTS preparation tuh nggak seberapa penting ya, karena menurut saya pribadi ya, karena ini menurut pengalaman saya, kecuali kalau teman-teman itu yang sudah benar-benar bisa untuk bahasa Inggris. Nah, untuk saya kan kebetulan kan masih bahasa Inggrisnya masih kurang. Jadi yang pertama itu yang kita butuhkan adalah mengerti bahasa Inggris dulu. Baru nanti ke step selanjutnya adalah preparation IELTS itu. Karena kalau untuk mengerjakan IELTS itu sebenarnya kisi-kisinya sangat simple sebenarnya. Cara-caranya itu sangat simple, dan kalau kita sudah mengerti bahasa Inggris itu pasti kebanyakan lolosnya kalau orang-orang yang sudah ngerti bahasa Inggris kayak gitu. Oke, itu pertanyaan nomor 2, pentingnya IELTS preparation buat orang awam. Orang awam. Nomor 1 di mana kamu ngambil IELTS tesnya itu. Iya. Yang nomor 3, kamu ngambilnya general atau akademik? Nah, kebetulan saya kan masih belum untuk lanjut visa visa studi ya. Jadi saya masih mengambil general tes buat kerja sih. Oke, berarti sementara ini IELTS preparation-nya dan juga IELTS tesnya itu semuanya tentang general English saja. General English. Sebenarnya kalau untuk akademik atau general testnya itu hanya perbedaannya hanya di writing sama tipe soalnya aja sih. Kalau yang akademik test itu kebanyakan untuk kayak diagram kayak gitu, tapi kalau untuk yang general test itu keseharian kita aja sih. Jadi lebih gampang general test sebenarnya. Berarti agak mirip sama waktu saya dulu yang tes kayak gitu. Iya, masih nggak ada perubahan kayaknya. Tapi saya dengarnya ada yang agak beda dikit gitu loh. Waktu dulu saya itu tes selalu face to face. Katanya sekarang ada computer base. Apa itu? Oh, computer base ya. Mungkin sekarang karena teknologi juga udah berkembang ya. Jadi sekarang lebih cepat untuk
tesnya itu lewat komputer based dan lebih enak juga. Maksudmu lebih cepat itu apa? Lebih cepat hasilnya keluar. Lebih Jadi cepat hasilnya. perbedaannya sama yang apa namanya, yang Yang face paper to test, face, paper test sama paper based sama komputer based itu lebih cepat hasil tesnya itu yang komputer based. Karena kalau kalian kepingin cepet-cepet hasilnya keluar ya silahkan pilih yang komputer based. Jadi ada dua pilihan itu sih. Yang bakal kamu lakuin di komputer base itu apa? Speakingnya atau writingnya atau listeningnya? Dari listening, reading sama writing. Oh, 3 Itu. poin guys ya. Nah, untuk keunggulan dari komputer base sendiri, kalau kalian di session writing itu enaknya itu kalian bisa ngelihat apa namanya suku katanya. Itu kan ada 150 kata sama part 2-nya kan 250 kata. Nah, kalian nggak perlu ngitung lagi kalau di komputer base. Tapi kalau kalian paper base itu kalian harus ngitung lagi ini sudah memenuhi persyaratan atau belum kayak gitu. Oh, baru tahu saya nih. Soalnya waktu dulu itu nggak ada komputer base. Kita cuma langsung face to face sama examiner dan juga sama tesnya itu langsung masuk di ruangan. Udah kita ngerjain di kertas kayak gitu. Terus lanjut lagi, menurutmu kalau seumpama sudah tes IELTS, terus kamu sudah lolos, terus sekarang kamu lagi liburan di sini, menurutmu pemakaian bahasa Inggris di sini itu penting nggak sih? Untuk pemakaian bahasa Inggris ya sebenarnya penting sih, penting banget karena itu buat memperlancar kita setelah kita tes, kita harus juga perlu praktek setiap harinya. Salah satu contohnya pas ketika general test itu kan tentang keseharian kita. Nah, itu sangat-sangat berguna sekali daripada yang untuk akademik test ya. Kalau akademik test itu kebanyakan teorinya, tapi kalau yang general test itu soal-soalnya itu berkaitan dengan keseharian kita dan itu benar-benar apa ya, berfungsi banget lah kayak gitu. Jadi kita liburan juga itu memanfaatkan liburan itu dengan salah satunya adalah conversation dengan orang-orang asli bule ya kayak gitu. Dan menurutmu selama ini waktu liburan di sini kamu dengerin orang ngobrol, terus kamu sendiri pengalaman ngobrol sama orang sini, itu menurutmu kamu paham nggak apa yang mereka omongin? Nah, kadang-kadang masih belum paham. Cuman ya kita kan juga ada kakak yang di sini yang udah lama di sini, terus kesehariannya juga bahasa Inggris, jadi kita dapat apa kata-kata baru itu ya dari hasilnya apa langsung kita praktek itu. Karena kalau kita hanya menghafal aja, saya yakin semuanya tidak akan bisa maksimal kayak gitu. Tapi kalau langsung praktek, kita pasti ingat, oh dulu kejadiannya seperti ini, saya ngomongnya seperti ini, seperti ini, jadi itu bisa lebih cepat untuk ngomong bahasa Inggrisnya. Bisa dikasih contoh nggak bro, kalau menurutmu itu lebih penting dipakai langsung di sini gitu loh? Menurutku kamu harus praktek di sini itu. Contoh waktu kamu kantor pos atau waktu kamu order makanan kayak gitu di sini, menurutmu gimana? Nah, kalau yang untuk kantor pos ataupun order makanan sih masih mudah ya, karena kan kita bisa tahu apa yang kita inginkan. Sedangkan kalau kantor pos itu kan mereka nyebutkan apa namanya fasilitasnya apa aja. Nah, itu sama persis kayak listening section itu kan ada yang orang bertemu berdialog berdua, terus kita mendengarkan, kita memilih apa yang ada di pertanyaan itu, jawabannya itu dari listening itu. Nah, itu agak, kalau saya sih masih agak susah ya, karena saya masih belajar, masih baru tahap ya, masih ngomong sedikit-sedikit lah. Tapi kalau untuk yang pesan makanan atau hal yang lebih mudah lah, sistemnya itu lebih mudah, mungkin saya bisa. Tapi kalau yang apa namanya kayak ngirim pos itu, masih ngirim surat atau apa, itu masih perlu penjabaran lebih kayak gitu. Oke. IELTS udah selesai semuanya, dari mana terus kemana. Sekarang pasti banyak yang mikir, para subscriber teman-teman di sana tanya, berapa setiap kamu tes sekali itu berapa?
Kalau untuk harganya itu tergantung dari apa namanya, tempat kita tes ya, Agen ya berarti. agennya. Jadi ada yang sekitar range-nya itu ada dari 3 juta sampai 3.150.000. Cuman itu kadang kita masih diberikan apa namanya, fasilitas masing-masing. Salah satunya saya nggak sebutkan agennya ya. Jadi ada satu agen itu harganya awalnya itu 3 juta. Terus ada perubahan harga di bulan berikutnya itu nambah 150. Namun 150 ini nanti kita dikasih voucher yang nantinya bisa kita belanjakan lah kayak gitu. Terus yang agennya satu lagi itu harganya 3 juta, tapi kita ada fasilitas untuk belajar materi dari IELTS itu sendiri. Jadi kalian bisa milih dari agen-agen masing-masing agen itu sih. Berarti berdasarkan penjelasanmu itu tadi, ada harga, berarti ada kualitas dong. Ya, nggak selamanya ya, karena masing-masing agen itu punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Salah satu contoh yang kita kasih voucher itu tadi, kalau memang misalkan kita hobi belanja ya kita ada keuntungan di situ, tapi kalau kita nggak suka belanja ya akan sia-sia. Jadi mendingan yang paling apa ya, paling mantep lah istilahnya itu yang agen kedua tadi, karena itu materi IELTS-nya itu benar-benar mirip sama nanti apa yang kita akan teskan kayak gitu. Jadi materinya itu akan diberikan ketika kalian sudah bayar untuk tes IELTS itu. Misalkan kalian mau tes kurang lebih 2 minggu ke depan, nah itu nanti akan dikasihkan selama jangka waktu itu. Jadi jangka waktu antara bayar sama hasil hari H untuk tes itu tadi kayak gitu. Oke. Terakhir, dan di sini nanti kalian bakal menemukan hasil atau resultnya itu dari mana? Online atau langsung dikirim lewat pos atau kayak gimana? Itu juga masing-masing agen, kebijakan masing-masing agen juga beda jadi ya. beda. Kalau yang agen pertama itu kita bisa lihat di online. Kalau masalah online semuanya bisa dilihat di online. Cuman untuk mengambil hasilnya, hasil tesnya itu agen yang pertama itu kita harus ngambil di tempat kita tes. Tapi kalau yang kedua itu kita tinggal nunggu aja di rumah, nanti dikirim lewat pos kayak gitu. Kurang lebih waktunya hasilnya tes itu sama-sama 3 hari. 3 hari itu sudah keluar. Tapi kalau hasil tesnya itu yang agen pertama itu kita ngambil itu 3 hari sudah keluar. Tapi kalau yang kedua itu sekitar 5 hari kerja. Terkirim sudah terkirim ke tempat kita. Berarti yang pertama kita ngambil dulu untuk mendapatkan sertifikat kita. Iya. Itu yang harganya 3.150.000. 3.150.000 sekarang ya, tapi nggak tahu kalau. Terus yang agen kedua yang dikirim itu 3 juta. 3 juta plus materi IELTS. Materi IELTS itu enak banget. Jadi ada listening, reading, writing, speaking pun semuanya lengkap di situ. Oke, berarti untuk menurut saya ya, untuk harga menentukan kualitas di IELTS test ini tidak berlaku. Jadi tergantung kebijakan masing-masing agen. Itu untuk di Surabaya ya, untuk 2 agen ini yang adik pengalaman, dan untuk di kota-kota lain kita nggak ada pengalamannya ya. Kita tekankan hanya ada di Surabaya saja. Jadi buat teman-teman yang pengen tes di Surabaya bisa pilih 2 agen atau beda agen, terserah. Yang jelas sesuai kebutuhan individu masing-masing dan sesuai budget masing-masing ya. Kita sudah memberitahukan berapa harganya dan fasilitasnya yang didapat. Jadi semuanya itu semua bakal balik lagi ke teman-teman. Oke, untuk sementara itu saja dari kita. Nanti kalau seumpama teman-teman ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Semoga kita bisa membantu juga menjawab semuanya.
Dan kalau ada suggestion atau ada apa ya, teman-teman ada istilahnya masukan untuk bikin video atau apa, boleh dikasih di komentar, nanti kita akan bikin videonya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.